Saya justru jangan dibahas, tegasin aja, tapi nggak mau. Itu kan nggak benar. Nanti nggak tahu itu. Kalau juga nggak mau katakan, nggak usah bahas ya. Udah cuma pengajar. Ya kan. Ada banyak kalau itu kan. Kamu harus pecat sudah, kamu pecat dari sini. Kamu harus dipang lagi dua semuanya lagi. Tidak. Kadang-kadang kita perlu sopan satu toh. Jadi RAPD yang disampaikan kepada Dewan itu ternyata ada perubahan setelah mereka membahas dengan RAPD Dan meledak sampai 10 triliun. Nah setelah kami pelajari ada memang perubahan yang bagus itu mereka mengutamakan pembangunan jalan-jalan keseluruhan. Mungkin konstituennya mereka ya Pak ya. Saya kasih tahu mereka itu pakai ini katalog itu. Sampai tidak saluran diperbaiki. Seluruh Jakarta. Nah kemudian tapi ada juga yang diambil untuk pembelian tanah. Kita minta bahwa yang diubah itu tolong dikembalikan sejumlah hampir 3 triliun karena menyangkut komitmen Pemprov DKI kepada pemerintah pusat dan juga unggulan pimpinan yang harus masuk di 2014. Posisinya itu Pak, kami dijanjikan bahwa dalam minggu ini akan ada pembahasan lanjutan per komisi dengan di kita asisten, komisi dan asisten. Jadi dengan demikian Pak, kami mohon apakah itu kita bisa lakukan dalam minggu ini. Setelah kita lakukan itu tapi ternyata tidak ada kesepakatan, baru kita dari waktu Pak. Mohon izin. Ya. Gempa-gempa unit SKPD banyak berubah. Banyak berubah, terutama masuk ke di pendidikan dan dinas pendidikan, dinas kebakaran, dan dinas pariwisata. Jadi sampai ke apa itu ya? Termasuk itu yang stadion yang dalam kasih. Oh iya. Aku udah tahu. Jadi gimana Pak kalau dia bilang? Dia nggak mau serius kan? Nggak mau ngasih. Nggak mau ngasih Pak. Udah, dia nggak mau ngasih. Karena udah biarin aja. Nanti kita pakai swasta deal Ancol. Saya udah bilang dari awal, kalau Pak Muka pikir mesti bisa dapat ini. Soalnya itu memang mau kok. Ya kalau mau bangun, bangunkan satu stadion, termasuk di Rio. Kita mah Jakarta gampang, mau minta di kontrak dikasih kok benar lagi itu. Begitu selesai bayar. Iya. Bisa gitu aja kan disumbangkan. Disumbangkan, tempel. Dulu begitu, baru so. Kasih karpet merah aja nyumbang, dipijit-pijit merah. Ya saya kira itu ya cukup ya, nanti tinggal dibereskan ya. Nah kalau soal anggaran siap-siap saja. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia APBD ibu kota provinsi tidak dibahas Di DPRD. Jadi selalu ngomong di pers itu kita yang tidak beres. Kurang koordinasi apa? Gue aja, kok saya bahas, benar. Bukannya pastikan mereka tidak gajian sampai dia selesai. Nggak gajian, nggak apa-apa semua, nggak bisa kerjakan apapun mereka. Dia nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa balik, semua ada di itu. Nggak ada rapat Nggak ada rapat konsumsi semua nggak ada. Bayar sendiri Pak. Iya, mantap. Soalnya harga mobil udah naik Pak. Range Rover pun pas terang ini jadi jual baru sudah biayain. Dan terima kasih Bapak Ibu. Awal tahun yang baik. Ini artinya awal tahun yang baik 2014. Kita sudah berani DKI menghadapi DPRD yang macam-macam. Terima kasih Pak. Senang aku Pak membantu. Semangat kalau Bapak ya. Banjir udah jelas. Kita harap yang udah dikerjakan dari PU Pusat, sodetan dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur itu jalan. Tapi itu hanya 61 gorong-gorongnya hanya 30 kubik per detik, 2 kali 60.
Nah, kita lagi mau anggarkan lagi untuk membuat box culvert itu gorong-gorong kotak itu ya, 5 kali 6 meter, lebar 5 dalam 6 meter, itu sepanjang Casablanca. Kita manfaatkan nanti trotoar-trotoarnya itu kita bikin itu, kita tutup lagi. Dengan tata tambahan itu kita bisa pindahkan dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur itu 200 kubik per detik. Nah, terus Cisadane kan sekarang Tangerang kekurangan bahan baku air nih. Dia mau jual DKI juga mulai dibatasi, karena mereka Tangerang kan berkembang terus ini. Nah, kita juga mau membuat sodetan sepanjang kira-kira 2.900 meter. Itu kita yang biayain, atau pusat mau, kalau kita kajiannya sudah ada, tapi lewatin penduduk. Kita tidak mau lewatin penduduk, kalau repot mengganti rugi. Kita mau lebih ke hulu, walaupun resiko lebih panjang 2.000 meter, sodetan dari Katulampa, dari Ciliwung ini ke Cisadane. Untuk 62 kawasan banjir. Ya, kalau itu diatasi, berarti ancaman dari selatan ini yang paling bahaya kan Ciliwung. Nah, tinggal sekarang yang bagian tengah, kita juga lagi membuat sumur-sumur resapan untuk daerah aliran sungai Pesanggerahan. Itu kan total semua hampir Jakarta. Nah, kita kemarin udah rapat, kita udah tentukan mana sumur-sumur resapannya seperti apa. Terus di utara, kita mau membeli tanah perumahan Pantai Indah Kapuk. Kebetulan yang dia mau udah dicadangkan untuk membuat rukan, rumah kantor. Itu ada 42 hektar. Nah, itu kalau dibuat waduk, kita harus beli. Kita buat waduk, kali Angke yang sudah pasang pompa, nggak mungkin pompa begitu besar kan. Nah, kalau sebelah kirinya ada waduk, maka banjir di Dan Mogot, Grogol, semua Jelambar selesai. Nah, tinggal yang Kapuk Kamal. Nah, kita yang mau kerjasama dengan dinas Kementerian Kelautan Perikanan. Dia ada 200 hektar lebih lahan-lahan tambak itu. Nah, kita mau 90 hektar dibuat waduk juga. Kalau dibuat waduk dibuat tertutup, maka sebelah sisi ini selesai. Nah, tinggal kita mau bereskan Muara Baru nih. Muara Baru udah ancamannya mengerikan. Sudah Muara Baru kalau tembok yang begitu tipis jebol, itu bisa mati puluhan ribu orang di Muara Baru, karena air lautnya udah di atas rumah-rumah orang. Jadi kalau orang-orang kota yang bongkar pasti marah-marah juga kan. Nah, itu memang kita nggak mungkin kerjain. Nah, kalau kita kerjain itu mereka semua harus dikeluarkan pindahkan ke rumah susun. Itu Muara Baru paling bahaya itu, termasuk yang Muara Baru semua itu kalau roboh itu mengerikan, tenggelam dan mati pasti orang tingginya udah 28 meter di atas jalan. Itu tsunami pasti. Tapi orang kan nggak mau tahu kan, ngotot. Kita nggak mau tahu juga. Kamu mau bilang saya melanggar HAM, terserahlah, hamburger saya bilang nanti. Begitu rumah susun siap, kita kan usir mereka, nggak mau tahu. Ini untuk kebaikan mereka. Kalau nanti mati, berarti bilang kita melanggar HAM kan? Nanti saya senang di TV, saya ngomong dulu nih. Jadi bukan kita ngusir dia melanggar HAM, yang membiarkan, yang membela mereka untuk tetap tinggal di situ, itu yang melanggar HAM nanti. Saya buktikan seperti itu. Dia mesti jelas siapa yang melanggar HAM. Yang membela mereka tetap tinggal di situasi seperti itu yang melanggar HAM. Termasuk orang-orang tinggal di pinggir-pinggir sungai, udah sampah, numpuk, penyakit luar biasa. Kita mesti bersihkan. Bersihkan gimana? Ya rumah mereka harus dibongkar. Kalau dibongkar kan melanggar HAM, justru membiarkan mereka tinggal di daerah itu yang melanggar HAM menurut saya gitu loh. Ya udah terserah lah tafsiran HAM yang mana. Jadi kalau misalnya DKI diterjang banjir bandang, kesiapannya udah siap? Kalau Muara Baru kan nggak siap, yang bagian utara. Karena mereka nggak mau pindah semua kan, mau ngotot mau tinggal di situ. Makanya kita lagi bangun berapa blok, 12 blok lagi di situ untuk nampung mereka. Mereka ngotot nggak mau pindah. Ya udah doa aja supaya jangan ada tiba-tiba roboh atau tembok kayak kemarin robohnya pada ketakutan semua. Yang bocor itu loh, pada histeris ketakutan itu bocor baru samping loh. Kalau lagi 2,8 meter roboh nggak sama takut. Takutnya di akhirat udah gak takut aja. Makanya masih jelas gitu loh. Jadi siapa yang melanggar HAM? Bagus juga langsung mati, gak sama takut lagi kan? Gak sama sakit Pak. Ya, gak sama sakit juga, kamu udah kaget, pingsan udah, lewat udah. Berarti selain di daerah Muara Baru udah siap? Itu yang paling bahaya. Tapi kalau daerah lain belum selesai 90 hektar punya waduk. Termasuk yang Pantai Indah Kapuk. Kita lagi mau nego nih. Tapi di tata ruang udah kita birukan. Ya terserah, dia dari bisnis kita biruin aja udah. Tapi hitungannya nggak ada tempat. Itu fokusnya untuk normalisasi waduk dan. Jadi normalisasi waduk sungai itu juga menjadi sebuah tambahan rasio jalan. Bayangkan misalnya yang Sunter, kita lagi mau kerjain juga, itu 14 meter jalan inspeksi.
Kalau 14 meter itu kira-kira bisa 4 mobil itu. Nah jadi artinya apa? Orang Jakarta nanti punya banyak jalan alternatif. Kalau ada macet, jadi sepanjang sungai-sungai ini kan bisa lewatin mobil gitu. Jadi sambil kerjain untuk macet, untuk banjir, dapat macet juga beresin gitu. Nah, jadi dua itu yang fokus. Berbicara soal mobil Pak, terkait dengan pemberlakuan tidak menggunakan kendaraan bermotor hari Jumat besok Pak. Tanggapannya? Ya, pada yang bilang mau naik bus, mau naik taksi, ya terserah lah mau naik apa. Saya naik mobil lebih cepat daripada naik bus, karena busnya mesti pindah 3 kali kalau saya. Kalau sepeda nanti banyak ngebut-ngebut ketabrak lagi. Iya Pak, ada pergubnya Pak. Itu gimana? Untuk yang kan kita mesti siapin, perlu banyak yang belum sampai, CNG aja belum bisa. Untuk semua kendaraan operasional di DKI pakai gas aja belum. Tapi berarti peraturan tidak berlaku untuk Enggak berlaku untuk semua. Termasuk Bapak. Jumat harus naik. Kalau Bapak Nah, dia naik sepeda. Aku naik mobil aja. Lebih cepat naik mobil sendiri, 20 menit sampai. Sekarang mana lebih efisien? Jadi yang dimasukkan itu adalah soal efisiensi, mana lebih cepat. Jadi gimana Pak dengan kebijakan? Kalau Anda setuju aja, kalau dia mengatakan bahwa harus paksa naik sepeda, belum tentu bisa. Kalau nggak ada jalur sepeda, Anda ketabrak di mana? Bukannya itu khusus untuk PNS aja. Ya, jadi makanya kita juga nggak ada kewajiban, kita bukan PNS, kita birokrat. Kita kasih contoh kan, makanya kasih contoh kalau memang ternyata lebih merepotkan ya nggak bisa. Kalau itu yang kita mau buat di jalan-jalan di DKI, kita tidak paksa Anda pindah ke bus, tapi Anda akan terpaksa pindah. Kalau kamu lihat jalur busway itu steril, Transjakarta tiap 7 menit lewat kosong, kamu macet berjam-jam, nggak usah ngajarin kamu pindah. Ini hukum bisnis aja, hukum efisiensi. Sama kayak kalau saya naik bus habis 45 menit, karena dari rumah juga diantar mobil, naik Transjakarta sampai kota, pindah lagi, nunggu Transjakarta, habis ini pindah lagi sampai 45 menit, lebih baik saya naik mobil 25 menit. Berarti untuk sekarang pergub itu kurang Efektif tergantung kamu tinggal di mana. Makanya kita mau dorong mereka naik satu bus. Jadi pegawai Jakarta naik bus, makanya kita izinkan bus-bus pegawai yang bagus-bagus ya, boleh masuk jalur busway. Termasuk bus-bus dari komunitas perumahan-perumahan seperti Bintaro. Makanya saya usulkan kalau kamu udah ada pintu busway, kamu boleh drop ke jalur busway. Kalau sekarang dia turunkan orang dari Bintaro ke Ratu Plaza, bayar 9.000. Dari Ratu Plaza dia naik lagi Transjakarta 3.500. Nah kalau dia ada pintu seperti Transjakarta, dia langsung drop di situ, hemat 3.500. Bisa pegawai masuk jalur Boleh. itu kapan Pak? Sebenarnya udah berlaku, Pak Sebenarnya boleh. Udah masuk, sehingga akan mendorong orang untuk patungan gabung untuk masuk. Bukan patungan bayar free, menjoki, bukan. Jadi dari perumahan-perumahan dia akan putuskan naik bus. Nah sekarang yang belum ketemu dari luar kota itu boleh nggak pakai bahu jalan tol. Saya masih tunggu Menhub menjawab, membuat surat keputusan sama PU. Kita janji sama Wamenhub kemarin, sama staf ahli Wapres, kita mau rapat di Wapres ini sama Menteri PU untuk memutuskan bahwa tol itu bahu jalan secara teknis kan sama. Itu boleh dipakai bukan hanya darurat untuk ambulan atau untuk pemadam kebakaran dalam pejabat, tapi juga khusus bus dari luar kota. Nah itu harus dikawal sehingga orang-orang akan suka naik bus. Bayangin kalau kamu tinggal di Bogor, kamu boleh pakai bahu jalan, tinggal di Kebun Jeruk boleh pakai bahu jalan, kamu bisa naik bus. Nah begitu dia sampai ke tengah kota, dia boleh pakai jalur busway. Dan dia drop di busway. Kalau dia mau drop di mall pun, nanti kalau bus tingkat kami siap, di mall manapun di lingkaran tengah ini juga naik gratis. Cepat, lebih menguntungkan, lebih murah. Gitu. Jadi besok sudah pasti diterapkan atau mudah? Kita lihat besok, saya sudah mudah sih. Kalau saya naik sepeda lewat kota, kalau saya motor gitu banyak, nggak ada jalur dari kota. Itu mah dikawal-kawal polisi semua, lebih macet orang semua gara-gara saya naik sepeda. PNS bisa naik bus, bisa patungan naik bus. Kita ada bus PNS. Yang kita mau dorong kan jangan masing-masing orang bawa mobil tau nggak? Nah saya juga tidak perlu karena takut orang ngomong saya lakukan itu. Ya sama aja orang mau bunuh saya kan. Kalau mau bunuh saya hadapan 1 lawan 1, cawat pistol, gaya koboi aja, jenggo gitu. Saya nggak mau pura-pura kecelakaan ditabrak orang gitu, karena ada yang ngeset gitu kan, lucu gitu loh. Kalau mau mati 1 banding 1, 1 banding 10 baru oke gitu.
Ya kan? Saya sih buka tantangan begitu, mau gaya koboi saya lebih suka gitu. Tapi kalau bikin alasan kecelakaan itu saya nggak konyol. Saya mesti hitung juga. Saya nggak mau saya gara-gara saya naik. Masa mau kayak saya jalan sama Pak Jokowi dikelilingin Kopassus, Brimob, sekeliling semua juga nggak lucu gitu. Itu juga nggak lucu. Dikelilingin orang sepeda gitu banyak. Ngapain gitu kan? Ya. Pak, dengan kepala sekolah gimana Pak? Kita kan tahan dulu. Kan mau ganti kadis. Jadi Pak. Jadi Pak. Jadi Pak. Kita tunggu putusan Pak. Hasil Bener Pak, investigasinya jadi. bersama dengan Pak. Emang ada kecurangan Pak? Ya kayak kecurangan pemilu kada saja lah, sistematik susah dibuktikan gitu kan. Tapi emang ada kecurangan Pak? Ada. Memang ada kan mereka bukti kok ya, belajar bareng, belajar soal, terus dibatasi yang boleh ikut tahap berikutnya lolos nilai sekian. Ya mereka udah batasi, tapi yang lolos juga teman-temannya dia juga gitu. Ini kan namanya menjaga status quo kan. Pak, ini Pak Taufik Ganti ya Pak? Kalau Pak Gub setuju kita ganti. Wah, sedih Pak Ica. Tangan bukan saya. Ica sedih Pak. Ica ikut sedih juga ya. Soalnya, iya Pak, soalnya memang katanya itu ada perintah Menteri Pendidikan ada syarat yang tidak terpenuhi. Memang betul ada syarat seperti itu kan, itu juga Menpan juga bikin. Makanya sebenarnya menteri sama menteri juga bikin peraturannya juga saling tabrakan. Makanya Jakarta kan jadi barometer. Kalau Anda seperti ini ya mental seperti ini. Ya kan harusnya guru-guru begitu liburan dia kan menaikkan kinerjanya untuk belajar. Satu hari mengajar berapa jam? Dia harus bisa belajar. Nggak ada alasan guru-guru itu nggak belajar lebih baik gitu loh. Nah itu yang kita mau dorong, bukan berarti semua guru jelek. Tapi dengan DKI yang gaji begitu tinggi masih kelakuan begitu jelek kan parah. Terus ke komisi buku siapa bisa buktikan beli buku ada komisi gitu loh. Sekolah masih robo misalnya. Itu apa? Bayar begitu mahal. Apakah ada kickback? Apakah ada kasih subkontraktor? Mereka begitu masuk e-budgeting mereka kunci semua. Mereka boleh nggak masih ngurusin bangunan? Nggak boleh dong guru-guru ngurusin bangunan. Uang gitu banyak. Jadi otaknya nggak ngajar, otaknya cuma mikirin proyek lama-lama. Kita mah udah lama ada, kita mah gak ada rahasia lah, biarin aja lah. Tapi tetap pakai yang PNS Saya aja nggak pakai yang Wahkup, saya pakai yang Gmail. Nah, tunggu aja kalau sistem aja jadi. Udah ada kok. Tapi sudah ada surat edaran kemarin Pak, dan beberapa hari ini. Surat edaran apa korupsi, sumpah Al-Quran, Alkitab ya tetap korupsi orang. Jadi Bapak belum bikin akun seperti itu Pak, masih tetap pakai. Ya kan kalau surat edaran tuh hubungannya apa, sanksinya apa surat edaran gitu loh. Undang-undang aja langgar, sumpah jabatan aja langgar. Jadi Bapak belum pakai yang PNS mail itu. Kita sih udah lama mau disiapkan, udah ada. Kita justru sesama satu grup nanti kita akan pakai waktu di e-budgeting, e-government. Oh, iya. Karena semua passwordnya semua dibikinkan. Tapi sayangnya semua sebagai Android, makanya masih belajar sekarang Android. Kebiasaan BlackBerry. Pak, kemarin kenapa Pak nggak jadi nyanyi Pak? Iya Pak. Mendadak Kenapa? Ditunggu loh Pak. Kenapa makanya? Kenapa Pak? Pak Jokowi. Pertama udah telat, terus Pak Roma Irama dia khawatir, dia ragu. Saya kan fales suaranya, jadi dia takut tidak latihan cocokin nada itu. Makanya dia enggak, kalau itu enggak, lebih baik saya tugas ke tempat lain dong daripada ikut. Udah latihan kan Pak? Kalau latihan sendiri, belum cocokin bareng. Nggak apa-apa. Nah itu. Abang-abang itu cuma buat Pak Jokowi. Enggak. Pak Jokowi, justru Pak Jokowi yang maksa saya ikut. Kalau enggak saya nggak pernah ikut. Saya tahun itu pengen pulang ke rumah 10:30 mau tidur betul. Di rumah Iramanya yang nggak mau ya Pak? Rumah Irama kayak nggak mau dia. Dia bilang sama panitia dia nggak mau. Takut Dia bilang sama performanya nggak panitia bagus. dia bilang karena belum latihan, jadi nggak mau. Terus gue pikir kalau nggak mau ya syukur gue pulang, gue mau ke gereja. Karena kan saya pikir kalau sampai tunggu pas jam 12 di panggung, jam 1 pun baru bisa keluar. Namanya lebih baik semua orang lagi liatin itu kembang api, aku jalan nggak ada yang lihat aku kan, nggak pakai kawalan kan. Cuma satu orang lihat, aku jalannya nggak ada yang lihat tuh, bener-bener. Kita kalau tembusin orang gitu banyak, rame-rame nggak tembus. Jalan sendiri Pak. Pas jalan sendiri, ya ada pengawal di belakang jarak jauh gitu ya, tapi nggak dijepit gitu loh. Jalan sendiri gitu, ada satu, Pak udah lewatin, ada ketemunya Pak, oke begini aja, ada yang jalan terus jalan, cepet tuh jalannya. Langsung saya sampai ke belakang Mandarin. Saya jam 12 lewat masih lihat kembang api di dekat rumah. Kan di Pantai Mutiara pada kasih kembang api kan. Masih tidur jam 1 akhirnya.
setelah kampanye mah gue udah gak gitu temen. Coba cerita dulu. Udah jelas kan, udah jelas.